Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dengan Anda yaitu analisa AUD CAD pada tanggal 2 November 2020. Baik, rekan-rekan trader Asia di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia juga, dari Brunei juga, apa kabar? Selamat bergabung di channelnya Trader Asia. Terima kasih juga kepada teman-teman setia semuanya telah subscribe dan juga belajar trading secara gratis hanya di channel Trader Asia. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi atau menonton channel Trader Asia yang belum subscribe, silakan subscribe dahulu. Klik loncengnya agar Anda mendapatkan edukasi gratis dari Trader Asia. Baik, video ini dibuat pada tanggal 1 November hari ini 2020. Jadi ini adalah analisa AUD CAD di saat nanti market buka tanggal 2 November ya. Jadi ini kita analisa sesuai dengan indikator Bollinger Band Moving Average ya. Nah, teman-teman, yang harus diperhatikan dahulu adalah AUD CAD di time frame daily candlestick telah memotong yang namanya mid BB dan juga garis MA50, kemudian candlestick momentum juga. Nah, di sini saya berkesimpulan ya, kemungkinan besarnya di AUD CAD kemungkinan harga bakal turun ya, karena kita tahu candlestick juga sudah berada di bawah mid BB ya, telah memotong. Maka saya kira kita akan re-entry sell ya mulai dari hari Senin. Bisa jadi pergerakannya mungkin paling maksimal hari Selasa ya, karena hari Senin baru buka market seperti itu ya. Nah, saya akan menempatkan yang namanya resisten di atas ya, kemudian supportnya di bawah. Oke, saya tempatkan di sini untuk support pertama. Maka pergerakan AUD CAD di daily bergerak kebanyakan itu di antara support dan resisten. Kemudian yang memang harga sebelumnya juga menembus support, maka harga yang di bawah itu adalah support yang kedua. Oke, jadi di sini saya menarik supportnya di sini dahulu karena harga sudah sebelumnya itu harga kan sudah naik yang namanya ke atas gitu ya. Nah, kemudian pada harga sebelumnya teman-teman ya, uptrend ya. Kalau kita menarik garis trend line, maka harga uptrend. Maka kalau di daily kita akan menarik yang namanya garis trend line yang baru. Oke. Maka candlestick juga akan bergerak di dalam kanalnya trend line, uptrend dan downtrend. Kemungkinan harga juga bakal bearish untuk kedepannya ya. Nah, di sini adalah analisa sederhana Trader Asia di time frame daily ya. Kemudian kita buka di H4. Oke. Di AUD CAD di time frame H4 ya. Harga sebelumnya juga downtrend atau bearish ya. Kita melihat candlestick itu rata-rata bergeraknya di bawah mid BB dan juga di bawah garis MA50. Kemudian candlestick berikutnya ya, pada hari terakhir penutupan market di sini memberi yang namanya re-entry sell. Karena kenapa? Sebelumnya sudah terjadi yang namanya ekstrim ya, kemudian TP wajib, kemudian membentuk yang namanya CS arah kuku ya, karena candlestick ini memotong yang namanya mid BB ya, memotong semua garis MA dan juga 10 low juga ikut dipotong, kemudian membentuk yang namanya candlestick momentum dan memberi re-entry sell di atas awal pertama ya.
karena candlestick ini tidak mampu yang namanya memotong mid BB, kemudian dia candlestick berikutnya yaitu turun ke bawah ya. Jadi kita bisa re-entry sell di harga 0.93546. Saya sarankan Anda membuka lot yang paling kecil dahulu ya, dan juga sesuaikan dengan modal Anda. Dan TP itu kurang lebih risk rewardnya 1:2 atau 1:3 ya, di antara 35 pips atau mungkin 50 pips teman-teman ya. Jadi stop loss ya, stop loss itu diusahakan di atas garis top PB teman-teman. Bisa jadi nanti harga swing ke atas menyentuh stop loss akhirnya, kemudian harga bergerak bearish, biasanya kita kecewa gitu ya, atau mungkin kita lagi sibuk di luar aktivitas, tidak sempat memantau ya, ternyata menyentuh di swing, oke, di swing saat itu juga gitu. Oke, kita lihat di H1 ya. Di H1 juga candlestick rata-rata itu paling banyak bergerak di bawah mid BB dan juga di bawah garis MA50 ya. Saya kira dari time frame daily sampai ke H1 semuanya candlestick kan bearish teman-teman ya. Dan saya akan mencoba analisa menggunakan garis trend line seperti yang biasa saya lakukan. Kita tarik garis trend line dari ujung ke ujung candlestick ya. Harus tersentuh semua. Oke. Jadi candlestick juga berada di dalam kanalnya trend line ya. Dia menyentuh garis trend line atas, kemudian dia turun ke bawah menyentuh garis trend line di bawah, kemudian naik lagi dan kemungkinan besarnya juga akan turun ke bawah ya di H4. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu membentuk yang namanya re-entry sell. Anda boleh re-entry sell di sini, atau mungkin harga pada hari Senin bisa jadi agak swing ke atas, Anda boleh re-entry sell juga. Ya, seperti biasa Anda harus membuka yang namanya ya lot paling kecil dahulu. Ya, siapa tahu nanti swing. Jadi kalau memang menyentuh stop loss ya tidak terlalu rugi gitu ya. Di M15 juga sama. Ya. Bearish berada di bawah garis MA50, kemudian di bawah yang namanya mid BB. Oke. Jadi kesimpulan saya ya, dari daily sampai M15 candlesticknya bearish semuanya. Jadi Anda harus mempersiapkan yang namanya risk management seandainya analisa ini salah ya. Bergerak di luar analisa ternyata harga uptrend, maka sesuaikan modal dan juga lot yang akan Anda transaksikan. Jadi jangan terlalu besar membuka lot yang tidak sesuai dengan modal masing-masing ya. Kemudian hindari juga yang namanya over trading ya, dan nggak perlu yang namanya ya percaya berlebihan. Jadi analisa saya ini jangan Anda telan mentah-mentah. Oke, jadi semua materi BBMA yang telah Anda pelajari di channelnya Trader Asia, Anda juga harus kritis ya, menilai sendiri. Mungkin Anda bisa komunikasikan dengan indikator favorit Anda mungkin ya. Bisa jadi ini salah, bisa jadi punya Anda yang benar gitu ya, karena di dalam market forex nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita mengedepankan analisa ya. Sekelas profesor ekonomi sekalipun belum tentu bisa memprediksi mata uang ini ke depan mau kemana gitu ya. Makanya kita kedepankan analisa, dan analisa juga tidak cukup teman-teman. Anda harus memiliki yang namanya money management yang baik. Ini selalu yang saya sampaikan kepada Anda di setiap channel video saya itu. Orang banyak loss bukan karena nggak punya analisa. Orang yang punya analisa yang sangat handal pun belum tentu profit. Kenapa? Kadang-kadang kebanyakan orang itu melanggar analisanya sendiri ya. Nah, kadang ya over trading, dipengaruhi dengan psikologis, ingin instan ya kan. Ada juga orang mau balas dendam. Nah, Anda harus menyingkirkan semua itu. Maka yang pertama adalah kuasai analisa, dan yang kedua yaitu psikologis, dan yang terakhir yaitu money management yang baik teman-teman ya.
Nah, kita tunggu sampai hari Senin ya bagi Anda yang nonton video hari ini. Atau mungkin yang nonton pada tanggal 2 November besok. Nggak apa-apa, masih bisa entry. Dan saya akan posting di stories nanti ya. Saya akan posting atau saya buat video berikutnya. Apakah analisa ini benar atau tidak, beserta juga alasannya ya. Jadi Anda pantau terus channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Klik loncengnya agar Anda mendapatkan edukasi trading forex secara gratis hanya di channel Trader Asia. Ya, silakan like dan juga silakan komen di bawah tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.